Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nisdania, NIM 121114046, yang mana saya akan menjelaskan materi yang terkait tentang pasar modal syariah, yaitu reksadana syariah. Baiklah, yang pertama ini menjelaskan tentang pengertian reksadana syariah, yang mana ini suku saham itu berbeda dengan reksadana, yang mana suku saham itu secara langsung sebagai investor yang bisa berinteraksi dengan seperti membeli suku, sedangkan reksadana khusus bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki kemampuan atau keahlian investasi, yang mana menggunakan reksadana syariah ini adalah sebagai alternatifnya, yang mana di dalam reksadana syariah itu ada namanya MI atau manajemen investasi, yang mana yang akan mengelola atau membantu investor untuk mencarikan efek-efek yang terbaik untuk ditanamkan ke modalnya. Definisi dari reksadana, yang mana reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan untuk reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Itulah gambarannya. Ada karakteristik reksadana syariah: dikelola sesuai dengan prinsip syariah, diinvestasikan hanya pada efek syariah, terdapat mekanisme cleansing, dan diawasi Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut dengan DPS. Selanjutnya itu sejarah reksadana syariah, yang mana pada tahun 1996 sampai 1997 reksadana itu muncul di Indonesia, dan dalam waktu 1 semester sudah muncul 24 reksadana melalui PT Dana Reksa. Pada tanggal 12 Juni 1997, Dana Reksa Syariah disahkan keberadaannya oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau yang disebut dengan Bapepam, dan reksadana syariah ini didirikan berbentuk kontrak investasi atau disebut KIK, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu tentang pasar modal, yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997. Dan di tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index. Dan pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Struktur reksadana syariah, yang mana ada investor, kemudian ke KIK, manajer investasi, dan bank kustodian atau bank perantara atau bank yang membantu lah, yang mana investor ini menguasakan atau mewakilkan manajer investasi untuk melakukan investasi, yang mana menggunakan akad wakalah. Kemudian itu mengorganisasikan untuk di saham syariah, suku koperasi, maupun di suku negara atau disebut dengan SBN, dan instrumen pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. Setelah itu diserahkan ke investor. Kemudian investor itu ketika ada keuntungan biasanya itu menyerahkan ujrah atau fee ke manajer investasi. Seperti begitulah jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah menurut peraturan OJK nomor 19/PJOK 04/2015 dapat berupa: yang pertama, reksadana syariah pasar uang; yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap; yang ketiga, reksadana syariah saham; yang keempat, reksadana syariah campuran; yang kelima, reksadana syariah terproteksi; yang keenam, reksadana syariah indeks; yang ketujuh, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri; yang kedelapan, reksadana syariah berbasis suku, dan lain-lainnya.
Sistem investasi reksadana syariah. Investasi di reksadana syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu reksadana syariah jangka pendek, reksadana syariah jangka menengah, dan reksadana syariah jangka panjang. Dan kita bisa memilih sesuai dengan tujuan dan risikonya masing-masing. Yang mana dana yang terhimpun akan dikelola oleh manajer yang berlisensi OJK pada saham, suku, dan instrumen pasar uang syariah. Dengan keahliannya, manajer investasi berusaha meminimalisir resiko untuk mencapai keuntungan. Setiap orang dapat ikut berinvestasi di reksadana syariah kapanpun yang dia inginkan. Lalu tinggal memantau laporan investasi kamu dan menunggunya sampai tujuan. Cara berinvestasi di reksadana syariah ini yaitu sebagai berikut, yang mana membeli reksadana syariah secara sekaligus atau dicicil lewat minimarket, bank, marketplace, atau lewat manajer investasi, yang mana disertakan dengan dokumen pelengkap seperti KTP yang harus 17 tahun atau KK. Yang kedua itu kartu MPWP jika ada. Yang ketiga itu buku tabungan, dan yang terakhir itu materai. Pembentukan reksadana syariah, yang mana pertama ini mekanisme pembentukan reksadana syariah berbentuk perseroan, yang mana ini memang kalau kita lihat gambarnya ini ada investor, PT reksadana atau perusahaan reksadana, kemudian ada OJK, ada manajer investasi, kemudian diinvestasikan. Yang pertama ini PT reksadana mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK, yang kemudian investor perantara ke PT reksadana dalam penjualan saham maupun penjualan kembali saham. Kemudian itu investor melakukan pembayaran saham ke bank kustodian. Jadi bank dan penjualan kembali melalui bank kustodian itulah mekanisme. Kemudian PT reksadana setelah mendapatkan modal, investor atau investor modal kemudian melakukan kontrak pada menjadi investasi dan nanti melakukan instruksi jual atau beli efek di pasar modal atau pasar uang, ya. Dan untuk reksadana syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut dengan DPS. Setelah melakukan kontrak pengelolaan dana kepada manajer investasi untuk melakukan pengelolaan investasinya. Dan yang selanjutnya ini mekanisme pembentukan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau yang disebut dengan KIK. Yang mana karena ada dua jenis, ya, dan ini agak sedikit berbeda karena nantinya di sini ada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama ini manajer investasi, yang mana pihak yang kegiatan usahanya mengolah portofolio efek syariah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua ini bank kustodian, yang mana bank umum yang disetujui oleh OJK untuk menyelenggarakan jasa kustodian, yaitu menyimpan dan melakukan administrasi kekayaan reksadana syariah. Selanjutnya itu agen penjual reksadana. Pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kerjasama dengan manajer investasi pengelolaan reksadana. Dan yang terakhir ini Dewan Pengawas Syariah, yang mana pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah di pasar modal terhadap produk reksadana syariah. Reksadana syariah menggunakan akad apa-apa saja, yang mana reksadana syariah itu menggunakan dua akad. Yang pertama akad wakalah bil ujrah, yang mana akad wakalah bil ujrah ini merupakan akad di mana salah satu pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa yang disebut dengan muwakil. Yang mana berdasarkan akad tersebut, penerima kuasa atau wakil akan menerima ujrah atau imbalan. Singkatnya itu, melalui akad tersebut, manajer investasi ini mendapatkan kuasa dari investor itu untuk mengolah reksadana syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sahibul mal alias pemilik dana.
reksadana syariah, yang mana yang pertama ini investasi reksadana syariah ini dapat terdiversifikasi dalam berbagai instrumen efek sehingga dapat menyebabkan risiko atau memperkecil risiko. Yang kedua, reksadana syariah ini mempermudah investor untuk melakukan investasi karena ada dikelola oleh manajer investasi. Yang ketiga ini, reksadana syariah ini memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang sangat lebih baik dan optimal dalam jangka panjang. Yang keempat ini, investor dapat mengetahui portofolio secara berkala sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan resikonya. Yang kelima ini, investor tidak perlu menganalisis terus-menerus sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaganya. Yang keenam ini, investasi di reksadana syariah ini diinvestasikan ke efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional, yang mana reksadana syariah ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS bersama OJK. Sedangkan untuk reksadana konvensional ini dikelola berdasarkan prinsip kontrak investasi kolektif dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hanya diawasi oleh OJK. Penilaian reksadana syariah. Jadi itu kan kalau kita lihat di saham, kita cuma bisa lihat laporan keuangannya, bagaimana kinerja laporan keuangannya dan laba keuangannya. Kalau di penilaian reksadana syariah ini, kinerja investasi pengelolaan portofolio reksadana tercermin dari nilai aktiva bersih atau yang disebut dengan NAB atau Net Asset Value atau disebut dengan NAV. NAB reksadana pada suatu periode dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yang mana total NAB sama dengan nilai aktiva dikurang total kewajiban. Kalau nilai aktiva bersih per unit, ya total nilai aktiva bersih dibagi dengan total unit penyerahan saham diterbitkan. Di sini keterangannya, total NAB adalah jumlah nilai aktiva bersih pada periode tertentu. Sedangkan untuk NAB per unit ini adalah nilai aktiva bersih per saham atau unit penyertaannya pada periode tertentu. Dan saya juga menampilkan laporan posisi keuangan yang saya ambil contoh dari reksadana Trim Syariah berimbang. Dan begitulah gambarannya posisi keuangan pada